Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Bunda Ipi. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya, diberi kelancaran urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Di video kali ini aku nggak bakalan share mengenai beberes ya. Hari ini videoku nggak beberes. Ini aku baru pulang kerja ya teman-teman. Dan aku di tempat kerja tadi ada post surat cinta dari Google. Nah ini tuh, ini surat yang ditunggu-tunggu oleh para semua YouTuber pemula. Buat YouTuber pemula seperti aku, surat ini pasti sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman. Dan aku sempat khawatir kemarin itu, takut banget nggak sampai karena aku salah tulis alamat. Di situ tuh aku tulis dua alamat, yang satu alamat Bandung dan satunya lagi alamat Jakarta. Bandung itu alamat KTP ku dan Jakarta itu alamat tempat kosku tinggal ya teman-teman. Tapi ternyata alhamdulillah si tukang posnya pinter banget. Terima kasih Pak Pos. Tiba-tiba 2 minggu udah sampai dan ada di kantor aku. Tadi big boss, bos besar. Biasanya aku bareng bos kecil, tapi bos kecilnya lagi pergi keluar kota. Jadi aku tadi ada bos besar dan ternyata katanya ini ada surat buat aku. Dan ternyata surat Google ini teman-teman, tadinya aku udah sempat khawatir ya, itu katanya kalau seperti itu kan bakalan nggak nyampe. Tapi di situ tertera jelas banget bahwa atas alamat KTP, bawah alamat tempat tinggal aku yang sekarang. Dan alhamdulillahnya ini beneran sampai. Nah, aku upload ini bukan buat pamer-pameran, apa yang dipamerin. Jadi ini aku upload itu buat penyemangat teman-teman seperjuangan sebagai YouTuber pemula yang benar-benar berusaha keras banget buat dapetin ini, pin ini, buat dapetin mencapai 1K dan 4K-nya, dan buat dapetin pin ini. Biar semuanya semangat, ayo kalian juga pasti bisa. Nah, di sini aku mau cerita ya teman-teman, bahwa awal mula aku nge-YouTube ini bukan kemauan aku sendiri. Bahkan awalnya aku sama sekali nggak mau yang namanya nge-YouTube. Meskipun di sini aku udah terbiasa foto depan kamera, udah terbiasa bikin video-video gitu ya. Pokoknya aku udah terbiasa di depan kamera karena aku kan selain aku bekerja di sebuah kantor swasta di Jakarta, juga aku sebagai kuter atau quiz hunter yang udah biasa ya malang melintang di Instagram dan Facebook dan TikTok itu. Jadi udah terbiasa sih sebetulnya di kamera itu. Cuman aku memang nggak mau nge-YouTube karena aku nggak bidangnya di situ, jadi aku nggak mau. Kemudian husband aku tuh bilang, kamu kenapa nggak coba nge-YouTube aja? Aku bilang aku nggak bisa, aku sibuk, aku kerja, aku urus anak, aku urus rumah dan yang lainnya, dan aku juga harus mengerjakan kerjaan sampingan aku, yaitu sebagai quiz hunter gitu ya. Quiz hunter itu udah aku pernah jelasin apa sih kerjaan sampingan aku ya, sama aja konten kreator tapi ada video, ada foto gitu, biasa di Instagram dan Facebook itu dan TikTok, dan itu juga menghasilkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari ratusan ribu sampai puluhan ribu sampai puluhan juta, ada mobil, motor, rumah dan sebagainya, sampai jalan-jalan ke luar negeri gratis ya. Itu kuter tuh pekerjaannya, hadiahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku sibuk gitu ya, udah menggeluti dunia itu yang selama ini gitu, dan aku happy di situ. Aku seneng, aku dapat banyak teman, aku banyak pengalaman. Jadi sudah terbiasa ya kalau dibilang bikin video tuh memang aku sudah bidangnya. Tapi untuk mencoba nge-YouTube tuh aku nggak mau banget. Emang aku sering ngupload video-video tentang anak-anakku gitu ya. Kalau aku pulang ke Malaysia, tentang anak-anak kalau pulang ke Jawa, ataupun mereka beraktivitas di sini untuk kenang-kenangan aja. Aku bilang aku nggak mau terlalu jauh untuk bahwa YouTube itu menghasilkan uang gitu ya. Enggak, aku untuk simpan kenangan aja, untuk kenangan mereka nanti besar gitu. Awalnya seperti itu, tapi husband aku tuh memang ngeyel. Kalau dia nonton, maaf ya, tapi memang itu kenyataannya. Dia memang, kamu bisa, kamu ayo coba, kamu coba gitu. Sampai waktu itu aku disogok ya, disogok jam tangan. Ini jam tangannya, aku kasih tunjuk. Nah,
aku dicogok pakai jam tangan gitu. Ayo kamu nge-YouTube gitu. Ya udah, aku waktu itu aku agar husband aku diem, ya udah aku bikin satu video aja, yang penting dia happy gitu ya, nyenengin suami, tujuan aku tuh begitu. Terus dia kasih aku reward gitu ya biar aku seneng kali. Ya udah, besoknya dia kasih jam tangan lagi baru seminggu kemudian, terus dia beliin tas gini. Itulah pokoknya agar aku semangat gitu nge-YouTube. Tapi di situ hati aku masih tetap gak rela bahwa nge-YouTube itu menghabiskan waktu gitu ya, memerlukan banyak waktu, belum bikin video, belum ngedit, belum modal gitu ya, modal tenaga, uang, pikiran dan yang lainnya, waktu dan semuanya itu ya. Tapi akhirnya lama kelamaan ya udah aku mulai tertarik gitu ya, mulai ya udah aku pasti bisa gitu. Ya udah aku jalanin meskipun awalnya terpaksa, dan akhirnya di 8 bulan kemudian dari aku serius, akhirnya aku mulai monetisasi. Nah, nggak semulus itu ya teman-teman, berjalan dengan lancar dan tanpa pengorbanan, bahkan dengan air mataku. Jadi aku sempet down banget, sempet nangis. Aku udah capek-capek, aku udah ngevideo, aku udah bikin karya, tapi sama sekali mana nggak ada view, nggak ada yang nonton. Pasti hal itu yang sering dialami oleh para YouTuber pemula ya. Aku pun mengalaminya, bahkan subscriber aku yang aku ngumpulin satu persatu itu hilang sampai 100, 200. Itu bener-bener aku nangis, aku down banget. Apaan sih pekerjaan kok kayak gini, padahal aku biasa konten di Instagram gitu, bikin video terus lomba, ya udah dapet duit jutaan gitu ya. Ya ini ya ampun, mau dapet itu harus butuh perjuangan banget gitu loh, untuk mencapai monetisasi 1K 4K aja bener-bener butuh perjuangan banget. Sampai aku down, sampai aku nangis, sampai aku bilang aku udahan aja, aku nggak mau, aku mau menggeluti bidang yang bikin aku happy. Ini bikin aku tertekan karena memang nggak dari hati ya, nge-YouTube ini emang nggak dari hati aku, emang itu karena aku menuruti kemauan husband aku. Tapi ya akhirnya aku sekarang mulai menikmatinya. Ya udahlah, mungkin ini bisa jadi buat kenang-kenangan, buat simpenan nanti di masa tua aku. Bisa lihat video-video aku dulu dengan anak-anak gitu ya, anak-anak pun bisa lihat masa kecil mereka dan aktivitas aku. Dan husband aku pun, karena kita LDRan ya dari dulu sampai sekarang, atau LDM, mungkin di sana pun di rumah bisa melihat aktivitasku sehari-hari dengan anak-anak ketika aku di kamar kos gitu ya di Jakarta gitu. Mungkin ya ada manfaatnya juga. Terus aku ketemu satu grup gitu ya, yang di situ aku jadi terharu. Jadi aku di situ senang banget. Di situ tuh saling support gitu. Ketika kita down gitu, mereka support banget. Ayo Bunda Ipi jangan nyerah, Bunda Ipi jangan. Tadinya aku mau udahan, apaan sih ini begini, dapat duit kagak, capek ya. Tapi ternyata nggak teman-teman. Pokoknya harus pantang menyerah ya. Jadi yang dibutuhkan oleh YouTuber pemula itu bukan HP yang canggih, bukan modal yang besar, bukan, tapi mental. Ya bener-bener harus punya mental yang baja di saat kalian down, dengan subscribernya yang hilang, dengan viewnya sedikit, nggak ada yang nonton. Itu kalian harus punya mental baja ya, bener-bener mental yang aku jangan menyerah, aku pasti bisa gitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus semangat ya, karena aku pun dapat ini karena disemangatin teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman yang bisa aku share hari ini. Pokoknya buat teman-teman yang lagi berjuang, ayo semangat ya, jangan menyerah. Pokoknya semuanya pasti bisa. Ketika kita berdoa dan berusaha, pasti ada hasilnya teman-teman. Jangan menyerah ya, pokoknya pasti bisa. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah support channel lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.